Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tuduhan pengalihan pemasukan senjata oleh Amnesty International dalam konflik Yaman dan relevansinya dengan teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW. Pada bulan Februari 2019 lalu, ada sebuah isu yang menyatakan bahwa Amnesty International telah menuduh Uni Emirat Arab mengalihkan pasukan persenjataannya dari negara-negara barat dan negara-negara lainnya dengan sengaja kepada para gerilyawan tak bertanggung jawab. Namun, hal ini disinyalir masih menjadi tanda tanya besar terkait senjata-senjata yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan perang di Yaman. Dan tidak tanggung-tanggung, senjata tersebut diduga bernilai hingga miliaran dolar Amerika. Kemudian nantinya, senjata-senjata buatan Amerika ini akan ditransfer ke Alawiyat Al-Malka Brigade Giants milisi ultra konservatif. Namun media lain mengatakan bahwa kelompok Houthi telah berkali-kali menyangkal Iran memberikan suplai persenjataan kepada mereka. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi saat ini tengah bekerja sama untuk memimpin koalisi militer untuk melawan kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran yang kini telah menguasai sejumlah wilayah di Yaman, termasuk ibu kota sana. Hal ini juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Peristiwa ini berawal dari pasukan aliansi pimpinan Arab Saudi yang melancarkan serangan udara terhadap Houthi yang berupaya menguasai wilayah negara, termasuk ibu kota sana. Sehingga Arab Saudi dan sekutu militernya bergabung dalam perang pemerintah Yaman melawan Houthi pada Maret 2015 lalu. Pemerintah tersebut didepak pada tahun 2014 oleh kelompok Al-Houthi yang terkait dengan Iran. Konflik yang terjadi di Yaman selama ini dipandang luas oleh dunia sebagai perang proksi antara Saudi yang didominasi Sunni sedangkan Iran didominasi Syiah. Adanya konflik tersebut menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas. Sementara jutaan lainnya berada di ambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini. Berbagai penyakit dari wabah-wabah yang menular juga menjadi keresahan warga sipil. Setidaknya puluhan ribu orang telah berjuang melawan penyakit kolera, difteri, serta malnutrisi. Uni Emirat Arab selama ini telah melatih dan mempersenjatai ribuan pertempur Yaman yang tergabung dalam koalisi, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan pesisir barat, telah dianggap sebagai bagian dari pasukan yang merangi Al-Houthi. Al-Houthi sendiri kini telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah perkotaan, termasuk ibu kota sana dan pelabuhan utama Hudaidah. Pasukan militer Houthi di Yaman telah memberikan peringatan terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dalam sebuah pernyataannya, jika kelompok tersebut akan melancarkan serangan di ibu kota masing-masing negara tersebut, yakni Riyadh dan Abu Dhabi. Selama konflik di Yaman, milisi Houthi disebut telah menargetkan kota-kota di perbatasan Arab Saudi. Pihaknya juga mengklaim serangan pesawat tak berawak akan diluncurkan di dua bandara Uni Emirat, tepatnya di Abu Dhabi dan Dubai. Negara-negara barat yang sebagian besar telah menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi menekankan agar perang yang terjadi hampir berlangsung selama 4 tahun di negara itu dapat berakhir. Yaman telah menjadi negara dengan kasus pertumpahan darah terbanyak dan krisis kemanusiaan terburuk di dunia akibat konflik. PBB melaporkan 22 juta penduduk Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 11,3 juta diantaranya membutuhkan perawatan medis secepat mungkin. Dewan Keamanan PBB pada tanggal 13 Maret lalu telah membahas perjanjian mengenai gencatan senjata yang tidak berjalan
antara pemerintah Yaman dan Houthi. Perjanjian ini sebelumnya telah disepakati pada Desember tahun lalu di Swedia. Dalam isi kesepakatan itu, gencatan senjata diserukan, milisi diminta mundur, serta pemindahan timbal balik dari Hodeidah akan dilakukan. Karena dalam waktu 4 tahun terakhir, Hodeidah telah dikuasai oleh Houthi. Meski pertempuran di Hodeidah telah mereda, upaya pemindahan timbal balik berhenti dalam beberapa pekan terakhir. Utusan PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa mereka masih berusaha untuk membuat hal ini terrealisasi. Apabila melihat kembali ke sejarah Islam, terdapat kemiripan dalam berbagai konteks tertentu antara konflik pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman dengan peristiwa Piagam Madinah saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Salah satu kemiripan yang paling terlihat adalah bahwa peristiwa Piagam Madinah ini melibatkan banyak suku, bahkan melibatkan kaum muslimin dan Yahudi. Rasulullah dalam peristiwa ini berperan sebagai otoritas yang melakukan mediasi antara suku-suku di Madinah. Konstitusi diciptakan bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara suku, serta untuk memelihara perdamaian dan kerjasama antara suku-suku yang ada di Madinah. Konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah ini menjadi sebuah bentuk teknologi resolusi konflik Rasulullah yang ada pada saat itu dapat menjamin kebebasan beragama orang yang ada di Madinah. Teknologi resolusi konflik dalam peristiwa Piagam Madinah apabila diterapkan mempunyai relevansi dengan konflik Yaman yang terjadi. Peristiwa Piagam Madinah menggambarkan situasi berbagai suku yang hidup berdampingan dengan damai dalam satu wilayah. Hal ini menunjukkan sedikit kesesuaian dengan apa yang terjadi di daratan Yaman karena konflik tersebut terjadi antara umat Islam Sunni dan Syiah. Hal ini mengarah pada one state solution yang berarti keduanya hidup berdampingan dalam satu wilayah dengan konstitusi yang menjanjikan perdamaian dan kesejahteraan. Relevansi lain juga terlihat dari PBB yang berperan sebagai mediator bagi pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman, yang dimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah pada peristiwa Piagam Madinah. Upaya mediasi ini juga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, seperti saat dibuatnya Piagam Madinah sebagai konstitusi yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik pada zaman Rasulullah SAW. Terlepas dari model resolusi konflik yang digunakan, hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan perdamaian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.